Saya mau tanya, pertama nama, terus kayak biodata segala yang terkait sama apa ya, perkembangan anak gitu sih, Cik. Aku Vivin. Terus apa lagi? Terus pendidikan, Pendidikan terakhir S1. oh Cik, udah cocok banget. Terus Tapi harus lali lah. terus mungkin aktivitas selain nganter anak tuh ada apa sih? eh yang utama ibu rumah tangga memang. Terus paling aku ngurusi pembukuan sedikit lah di bengkel. Oh ya, bukan berarti ekonomi ya gitu. Uh, Terus kalau mungkin ada aktivitas sosial atau gereja selain di rumah, Cik? Kalau sejak punya anak, kegiatan gereja kan aku cuma ke gereja. Kalau dulu kan aktif di lingkungan, tapi setelah nikah punya anak, yo sudah agak susah sih memang. Oh iya. Paling kegiatan-kegiatan yang nggak reguler sih, misalnya kayak mungkin PKK, PKK arisan. gitu ada deh. Di kampung ada, tapi dari suamiku mendingan tidak terlalu. Gitu. Paling ada kayak nguyen, punya bayi, kondangan, orang meninggal kayak gitu-gitu masih oke lah. Cuman kalau yang PKK enggak. Kalau untuk usaha nih di bengkel itu ada waktu yang diberikan selain di toko, Cik? Maksudnya harus pulang kemana, luar kota itu? Enggak sih, enggak. Kita enggak keluar, jadi mereka yang datang. Kalau dulu awal-awal ya. Oh iya. Oke, terus pendapat Cici ini bisa apa? Tentang kalau tadi kan dengar sedikit dikasih tahu tentang Montessori nih, setahunnya aja, kira-kira bagaimana sih, Cik, pendapat Cici tentang Montessori ini? Bisa kan si Miss Adila kan, Miss Sarah itu kan sebenarnya coba menerapkan sistem itu ketika mendidik anaknya kan, si Max ya. Nah itu tuh menurut Cici, anaknya L, anakku Max. Max ya, ya L, dan tentu sebagai guru kan tim ke Max ya. L. L dan Max ya, oke. Max anakku. Ya maksudnya sebagai guru kan mendidik Max kan di sekolah, dan sebagai orang tua beliau kan mendidik anaknya L gitu. Nah menurut Cici, sepanjang yang Cici tahu, kira-kira Cici setuju atau enggak dengan sistem Montessori itu? Sebenarnya iya, karena kita aku ngelihatnya lah ya, aku terutama aku ngelihatnya gini, apalagi usia suamiku juga sudah yang nggak muda lagi gitu loh. Akan tiba saatnya entah papa yang sakit, apa aku yang sakit, dan anakku nggak bisa istilahnya mandiri, itu yo rodok keteteran nantinya gitu loh. Makanya kayak di rumah pun, di sekolah juga aku ngelihat ini anak harus dilatih kemandiriannya gitu loh. Dia harus jadi yang nggak minta tolong apa-apa bisa ngelakuin sendiri lah, kayak gitulah. Kalau sebelumnya pernah dengar nggak tentang Montessori itu? Dulu waktu aku kuliah, enggak, aku kan kerja di Semarang. Kebetulan aku satu kos sama yang bikin kurikulum Montessori. Oh, berarti ya cukup deket ya? Iya, tapi waktu itu Montessori masuk Indonesia itu masih awal-awal banget lah, tahun 2004 kan. Nah kira-kira menurut Cici itu yang disukai dari Montessori-nya itu apa? Ya itu yang kayak tadi yang dibilang ya, kemandirian gitu loh. Jadi anak dididik untuk jadi dirinya sendiri, untuk jadi mandiri. Oke, ini pertanyaannya nanti akan ada mungkin sedikit rada ulang-ulang, cuma ini biar struktural Cici. Menurut Cici itu, menurut Anda bagaimana sih pendapatnya tentang pribadi seorang anak, eksistensi seorang anak tuh perlu dilindungi, itu setuju atau enggak? Sebagai orang tua iya dong. Iya. Terus gimana sih untuk kalau di rumah tuh melindungi anak itu gimana praktekannya? Mungkin dengan contoh lah gitu. Melindungi anak. Iya ya. Aku pokoknya di rumah itu ya berusaha anakku sering bisa melakukan apapun sendiri. Ya kayak tadi dibilang cuci piring, aku berusaha anakku bisa belajar makan sendiri, habis itu cuci sendiri, walaupun nanti tak baleni lagi gitulah. Itu sudah dilakukan ya
sebenarnya sudah hampir setahunan ini kayak gitulah. Cuman ya kadang memang sudah ribet sama mainannya, jadi harus ditinggal tok gitu. Yo sekali masih boleh. Kadang tak lo kayak ayo dibawa ke dapur. Itu bentuk aku ngelindungi kalau tidak ada aku besoknya gitu loh. Oh iya. Kalau untuk ini sih tindakan sebaliknya, misalnya anak itu bisa melakukan kayak mainan di banting atau tindakan yang kayak belum masih dilaksanakan, ngerusak gitu, bagaimana sih pendapat itu? Kalau berantakan biasanya dia tak omongin kalau habis mainan beresin gitu kan. Ya kadang diberesin, kadang enggak, ya kadang dablek gitulah. Kayak kemarin aja contoh ya, dia kan main keluar tuh sama teman-temannya gitu kan. Kayak udah kayak mau berantem tuh. Aku kan cuma ngeliatin kan. Ya, aku cuma mikir nak sampai mapet ya aku maju ya. Karena anakku paling kecil di lingkungan itu kan. Tak lihati, terus akhirnya anakku pulang gitu dengan muka yang sudah marah kayak gitu kan. Aku cuma ngomong kenapa? Itu gini nggak boleh main gini kan. Aku suruh pulang. Max marah gitu. Max nggak marah, Max sebel gitu kan. Ya sudah gitu. Itu kalau untuk tindakan dia misalnya sudah main terus dia merusak barang, menurut Cici dia berarti melakukan kenakalan atau tidak? Lihat situasinya juga ya. Kalau misalkan memang mainannya, apalagi bukan punyanya ya, itu merusak. Aku masih bilang minta maaf gitu loh. Kalau memang anaknya minta, kalau sudah memang parah banget ya, otomatis aku sebagai orang tua harus tanggung jawab kan. Paling tidak aku ngajari anakku minta maaf sama yang punya mainan gitu. Oke, next nomor 9, pertanyaan tentang bagaimana si anak didik ini tentang haknya dia sebagai seorang anak di hadapan orang tua tuh, supaya anak itu punya hak seperti apa? Dia punya hak untuk didengarkan, punya hak untuk disayang yang jelas. Tapi aku juga berusaha ini hak dan kewajiban gitu lah. Aku berusaha menyeimbangkan gitu loh. Kalau untuk hak sebagai anak, iya. Karena kan kita juga punya tanggung jawab lah sebagai orang tua. Nah, contoh kasusnya yang tadi tentang hak itu apa sih? Misalnya dalam sehari-hari dia ngapain? Dia minta main. Main apa sih? Entah main HP, entah main keluar. Dia soalnya anaknya bosanan kan, jadi dia paling main HP cuma setengah jam terus dipanggil temannya, Mek mama Mek mau main keluar boleh enggak? Dia pasti pamit kan, mau keluar boleh enggak? Aku bilang boleh, tapi ini rapiin dulu. Dah dia kan kadang kalau main HP itu kan berantakan gitulah, kakiin nyenggol apa gitu kan. Beresin dulu baru boleh main. Dia oh iya, dan terus dia keluar gitu. Tapi aku bilang nggak boleh jauh-jauh gitu loh. Oh, ada kewajiban, ada haknya. Iya. Cik, kalau pakai Cici punya alat atau sesuatu selain Cici sendiri itu untuk mendidik si Max ini enggak? Alat tertentu atau mungkin apapun yang Sapu. Sapu. Enggak ada. Jadi sih untuk kayak gitu-gitu nggak ada sih. Paling ya ada kayak buku gitu. Sing apa sih yang nge-tracing, gambar tracing. Kayak lego-legoan gitu ya punya. Oke. Kalau apa namanya? Kalau sistem didikannya kalau dari suami dan istri ke itu kurang lebih seperti apa sih? Kayak orang lama ya, kayak Usai Romusa ya. Tegas ya sih? Ya, tegas. Salah satu contohnya gimana sih? Ya kayak kemarin itulah ya, maksudnya dia jamnya kan HP timer kan. Oh, ada timernya. Setelah 2 jam dia mati sendiri. Udah nggak bisa duduk adik saya gitu kan. Mama ini mati gitu kan. Ya sudah selesai mati. Kalau sudah selesai ya sudah. Tambah 5 menit lagi mama enggak. Aku bilang enggak. Cuman ya kadang ngeliat BT gitu kan, terus tambahnya 5 menit aja, nggak boleh lebih. Terus kadang dia malah nggak jadilah gitu. Oh gitu. Nah kalau untuk tindakan yang paling kejadian yang paling sistem didikan yang paling straight, paling keras, paling tidak basa-basi itu gimana sih ke dia? Kan ini membandingkan sama anak yang lain toh.
Dia itu kan orang anaknya kan dia nggak bisa lihat orang tuanya gitu kan. Karena waktu itu ada kejadian dia di sini di apa lagi ada lomba dari sekolah-sekolah lain datang gitu kan, dia tantrum gitu. Mungkin juga akunya juga udah kok lepas emosi, aku udah kepanasan, udah capek ngeliat dia ngamuk. Tak bawa ke sana, tak bawa ke dekat WC sana, langsung sampai Oh, karena aku juga sudah ya mungkin akunya juga mungkin kurang sabar lah ya, dia juga udah capek ikut lomba-lomba itu kan, terus habis itu dia nangis, jamnya udah ngantuk, aku ya udah bete, aku bilang sama Mina tak ajak pulang ya, sampai sini turun dia masih nangis kan, tak bawa ke WC belakang itu. oke Ci, untuk ini terkait sama spiritual sih. Nah kan pasti kan orang tuanya ada sisi spiritual tuh dalam mendidik anak tuh mungkin gimana sih? Yang pasti ke gereja, Gereja. ke gereja setiap minggu. Terus kalau kayak mau makan itu berdoa dulu, terus nanti mau tidur berdoa dulu. Kadang tak pasangin apa sih kayak di YouTube itu kan ada kan film-film soal Tuhan Yesus gitu, yang kartun-kartun Superbook apa itu Oh, Superbook ya, tak tontonin. Tapi dia itu mungkin karena sudah pernah dapat dari sini ya kan, itu random ya videonya. Dia ini Mac tahu ini Daud dan Goliat kayak gitu gitu. Jadi dia sudah karena sudah pernah tahu, dia nyepelek kayak gitu loh. Ini tuh nanti gini. Dan dia sudah pernah lihat itu, dia nggak mau gitu loh. Paling harus saya tak cari kayak yang lain kayak gitulah. Oke. Kalau sebelum berinteraksi dengan Max, ada nggak sisi spiritual yang ibu lakukan gitu? Misalnya kayak contoh mendoakan atau mungkin dapat baca Alkitab atau terkait sama itu spiritual, tapi sebelum ketemu sama dia. Mana saya bangun tidur, gitu. bangun tidur gitu kan, aku bangun duluan kan, anak sama papanya masih tidur ya. Aku keluar terus aku berdoa dulu gitu. Ya semoga hari ini berjalan sesuai rencanamu gitulah. Kayak gitu. Kalau untuk misalnya si anak sudah tidur, ada nggak sisi spiritual yang mungkin? Karena kan sebelum tidur kan kita berdoa bareng gitu kan. Saya sama Max gitu kan. Dah, habis nanti dia tidur tak liatin dulu. Dia sama cuman berdoa dalam hati, ngomong dalam hati lah. Ya doa ibu. Cuma kali ini sih ada nggak pergumulan yang sampai Tuhan kok anakku seperti ini misalnya gitu. Ya ini kayak ini. Contoh dalam kata-katanya ke Tuhan gimana sih? Kok ini teman ya tuh? Oh gitu. Abot mah ya jadi bang tua. Oh iya. Terus kalau yang diharapkan kira-kira dari doa itu, dari harapan manusianya gimana sih? Karena kan dia berkembang lah ya. Ya kalau harapannya ya jadi lebih baik, jadi ya secara pendidikan segalanya kan lebih baik dari aku sama Papai lah. Ini 14 tentang pergumulan yang kira-kira dari pendidikan, ada sisi pendidikan, ada sisi lainnya sih. Nah kira-kira yang paling terakhir ini Cici doakan buat si Max ini sisi apa, dan itu dijelasin lagi sih. Pergaulan. Karena kalau di sekolah mungkin masih oke lah ya. Terutama pergaulan di rumah. Dia itu karena dia paling kecil dan dia non muslim sendiri, teman-temannya itu ngajarinya tuh gitu. Allahumma. Non muslim di lingkungan mana sih, rumah? Iya. Iya. Jadi aku berharap kan maksudnya mungkin basicku, aku berusaha basic agama di rumah sudah ya, mungkin kalau saat ini mungkin masih belum lah ya, karena dia juga masih sembarangan yang ngomong assalamualaikum apa segala macam gitu. Aku sama suamiku berusaha basic agama masuk gitu loh. Karena kalau setelah keluarnya kok diajari Allah apa ya kayak gitu-gitulah. Tentang pergaulan. Maxi, kamu makan babi ya? Babi itu enggak boleh ya, kayak gitu-gitulah. Ya omongan bocil-bocil sih. Aku kan dengar gitu kan. Ketok itu papa mama ya mungkin masih. Kamu sih kalau tadi untuk pendidik kalau
secara agama ini orang tuanya sama ya, papa sama mamanya? Nah, saya Katolik, papanya Katolik, Katolik, ya? Max juga udah dibaptis Katolik. Katolik ya? Oh ya. Terus untuk sebut pertanyaan nomor 15 tentang lingkungan yang menghambat tujuan tadi, Cik, tentang lingkungan. Mungkin ada lingkungannya dia kira-kira, ini biar diulang aja. Yang menghambat, Cik. Menghambat tujuan apa ini? Menghambat tujuan yang diharapkan. Ya, mungkin karena dia paling kecil ya, yang tadi saya bilang dia paling kecil, teman-temannya itu sudah yang istilahnya kelayapan kemana-mana gitu loh. Sedangkan ini anak yang paling kecil dan paling oneng kan istilahnya ya, kalau dia belum tahu apa-apa. Aku sih berharap lingkungan juga ya ada satu anak, dua anak lah ya, sih kita udah ngomong gitu loh. Jadi aku bilang sama ini karena dia udah TK gede gitu kan, oh Hilal jangan jauh-jauh, adiknya jagain ya. Iya Bu, Berarti ada ya? ada, tapi kan dia kan ada orang berapa gitu ya, kadang aku juga gak bisa kontrol lah, nanti tak tetangga mana datang gitu. Ya, barusan 16 sudah terjawab. Nomor 17 tentang kreativitas, Cik. Mungkin Cici ada cara-cara yang menurut Cici ini cara kreativitas. Jadi jawaban ini intinya tuh tidak ada salah dan benar, Cik. Karena saya percaya tuh orang tua itu kan punya alasan. Sebagai peneliti itu kami cuma jelasin aja. Itu ini beda tuh ya. Jadi kira-kira menurut Cici yang ada kreativitas dalam mendidik Max itu yang spesial Apa ya? cara tertentu yang paling efektif mungkin gitu. Apa ya? Contoh nih. Contoh misalnya dia melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Cici, misalnya dia mainannya terserah, yang dilakukan apa? Ya karena aku sistem FOC gitu ya, kalau dia paling aku cuman nada tinggi ya sudah mulai mata melotot segala macam itu. Gitu. Kalau seandainya dia melakukan hal yang baik, wah ini luar biasa misalnya gitu. Ya, acung Dikasih coba apa? bagus ya, Me, pinter. Iya pujian sih. Pujian. Oke. Terus pernah nggak dikasih selah, misalnya kayak maksudnya cara lain yang tiba-tiba Cici pakai cara lain, ya? Tak diemin. Oh diam. Jadi kalau sudah segala teriakan mental, segala pelototan mental udah tak diemin. Alasannya apa, Bi? Bagaimana Cici bisa menyimpulkan bahwa Cici harus diam? Kalau sudah dia udah dua belakang udah bilang gitu, dia tidak merespon teriakan saya, tidak merespon pelototan saya, tak diemin. Oh gitu. Tak diemin. Dan dia tahu. Cuman jeda paling 2-3 menit dia tahu kalau tak diemin. Karena dia ngomong aku diem. Oh mama diem aja gitu. Nah dia mulai kayak merendah, mama marah ya tak diemin gitu. Maaf ya mama gitu. Tukang nyolu gitu. Apa sih bagian nyolu gitu? Membujuk. Ya. Oke, nomor 18. Ini membayangkan ketika orang tua sebagai anak, Cik. Ketika Anda berada dalam posisi Max itu, dan berarti Anda tuh sedang dilayani oleh gurunya atau siapapun di gereja gitu. Prinsip-prinsip yang tadi itu kalau seandainya Cici yang ngalamin, didiemin sama dimarahin, itu bagaimana perasaannya, atau setuju atau enggak, pendapatnya gimana sih? Kalau seandainya Cici yang ngalamin saat ini gitu. Membayangkan sebagai Max gitu. Dengan usiaku yang sekarang tapi. Dengan sekarang ya. Karena kan mungkin aku sudah lebih nalar ya. Pasti nggak enak didiemin. Dimarahin juga nggak enak. Tapi pasti kan aku juga mikir kok aku dimarahi kenapa gitu loh, entah aku yang salah, entah aku yang nggak bener. Berarti kan mestinya aku juga introspeksi kalau aku gitu loh. Kalau untuk Max kan mungkin belum bisa. Oh jadi nggak bisa. Oke. Nomor 19. Kalau tentang seandainya Cici membayangkan sebagai Max itu dibantu oleh orang lain, setuju nggak Ci? Ada yang bantu. Ini kamu tak bantuin sesuatu, atau Cici lagi kesulitan terus dibantu, setuju nggak? It's okay selama yang bantu juga oke aja. Ikhlas Ikhlas lah. Ikhlas. Caranya bantu ikhlas ya nggak apa-apa.
Berarti prinsip ketika apa namanya Cici kesulitan apa dibantu tuh fine-fine aja. Oke. Kalau tentang Cici misalnya Cici dikasih hadiah, itu setuju nggak? Saya Untuk Cici. Sekarang Cici membayangkan sebagai Max, Oh. sebagai seorang anak-anak, Cici dikasih hadiah, setuju nggak dikasih hadiah? hadiah dalam sebagai apa? Sebagai anak di luar dapat hadiah, misalnya pulpen. Kalau melakukan sesuatu itu dikasih oke hadiah. sih. Oke. Terus kalau punishment melanggar sih, setuju nggak? Kalau misalnya Iya. setuju, kenapa? Supaya anak tahu kalau itu salah. Kayak reward itu ya. Tak kasih catatan dulu. Reward itu buat aku selama dia melakukan sesuatu yang baik, apa yang positif, it's okay. Tapi ada satu lingkungan, maksudnya di tempatku itu suka ngasih gitu loh, kayak ya BBA. Nah kadang tuh dia tiba-tiba ngasih apa, itu aku nggak suka. Oh, kenapa sih nggak suka? Nggak aja dulu. Oh, Tiba-tiba ngasih mainan we kadang sing hargane sing bukan masalah hargane gitu loh. Beliin kaos oh, dari orang tua, aku bisa kok oke loh. iya iya. Tapi terus anak ini jadi gede kepalanya. Aku tak kesana aja karena aku nggak boleh sama mama. Kalau aku minta sesuatu nggak boleh sama mama nih, aku tak kesana aja. Nah, itu kadang itu aku sampai dulu kan bukan sama papa kan. Wah, ini iso ngerusak anak ini sama anak ini gitu. Kayak Karena memanjakan anak. Nah, terus aku bilang, "Ki ojo ke akhirnya bapaknya kan yang negor. Bocahnya rasa gitu kok kayak aneh-aneh ngono. Nek bocah njaluk ya engko papa mama isin kok oke gitu loh. Oke, jadi berarti cenderung lebih suka orang tuanya aja Iya, daripada. kecuali hari khusus saya ulang tahun, apa naik kelas kayak gitu, oke lah. Nah ini tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba dibeliin apa, nggak usah Terus, gitulah. Berarti pertanyaan yang sama juga terkait nomor 21 tentang batas untuk hukuman yang untuk ke Max yang Cici nggak setuju misalnya itu diperlakukan ke diri Cici, hukuman seperti apa? Fisik yang jelas. Oh, sih. Kalau masih sekedar fisik juga aku ya kayak tak tablet gitu masih itu lah ya, selama yo kira-kira lah gitu. Yang penting tahu kamu salah gitu kan. Nggak suka salah. Kalau fisik olahraga Ci, seandainya dia ikut acara atau Cicinya ikut basket gitu misalnya. Ini Fisik itu. dia minta olahraga terus kan. Itu oke sebenarnya. Kecuali pokoknya selama tidak membahayakan. Oh, membahayakan. Siap. Membahayakan dan menyakiti. Tentang Cici punya semacam kayak sistem nggak yang Cici anut di keluarga Cici untuk menduduk Max ini? Itu dari mana sih sebenarnya? Dan jelasin gimana? Sistem didiknya tuh selain tadi kan istilahnya VOC ya? Ya. Itu mungkin dijelasin tuh dari siapa sih? Kok bisa kayak gitu? Yang jelas ya dari pengalaman sendiri. Aku dididik ya zaman kalau umur milenial lah ya. Dari generasi milenial, papa mamaku juga didik seperti itu, suamiku juga seperti itu, apalagi keluarga suamiku tuh orangnya keras semua, otomatis kan membantu aku dan suami keras gitu loh, dan itu menurunlah ke cara didik Maxi. Terus dalam sistem itu nomor 23 tentang apa ada tulisan, ada dokumen nggak? Cici bikin kayak tulisan nggak atau bikin ditempel di apa ataupun di catatan Cici untuk terkait sama didik Max ini pernah nggak? Dulu pernah. Dulu pernah. Jadi kayak di tembok-tembok dulu ya sebelum di renov rumah tak tempeli kayak misalkan habis makan cuci tangan. Jadi kayak ada kayak poster gitulah. Tapi kan karena habis itu rumah dicat tak dapat 3B. Ya, tapi entah dia kayak sudah nggak iling-iling itu. Karena sudah kayak kebiasaan kan. Nah, untuk yang tulisan-tulisan itu nomor 23 ini ada nggak yang sesuai dengan intinya tadi membuat anak mandiri? Tulisan-tulisan itu ada nggak? Lebih bukan tulisan gambar sih. Gambar. Karena kan dia belum bisa. Oh ya. Yang membuat anak mandiri ya nggak membebaskan anak tuh contohnya apa? Kayak cuci tangan, cuci kaki biar gitu.
dia bukan nyuci sendiri ya, dia inget. Oh, inget. Mama kayak kalau mau bobo mau cuci kaki, cuci tangan, sikat gigi mama, dia kayak gitu. Jadi dia sudah inget gitu dulu, karena kan setiap hari melakukan seperti itu, jadi dia ya enggak setiap hari juga dia mau sendiri gitu, harus ditegur dulu gitu. Kadang dia ayo mama mau sudah ngantuk mau cuci kaki cuci tangan gitu. Nah, kalau Cici tentang masalahnya dia yang dia alamin, masalah anak kecil ya. Nah itu tuh ada nggak yang kira-kira sistem yang tadi ditulis-tulis atau gambar itu ngefek untuk membantunya masalahnya dia benar-benar? Ada nggak? Pernah nggak ada tulis-tulis? Gambarnya itu lebih ke kayak aktivitas sehari-hari Atau sih ya. intinya gini sih, ada sesuatu nggak sih yang pengetahuan yang Cici kira-kira sudah terapkan, kira-kira tuh ternyata kok ada contoh bisa Max ini bisa seneng atau bisa mengalami manfaatnya. Apa ya? Contoh. Contoh misalnya anak kecil itu kan pengennya, aku tuh pengen apa ya, Ya kayak gitu. Kan dia mungkin yang selama ini kan istilahnya diladeni lah ya, mau dia pakai baju sendiri, pakai baju habis mandi juga mah baju sendiri, celana sendiri gitu. Aku semua nih maksudnya. Nah sejak sekolah ini dia dibelajari pasang kancing, dia di rumah tak belajar gitu. Itu coba diulang lagi tadi pasang kancing. Nggak langsung nggak langsung bisa. Selang beberapa bulan kemudian dia melakukannya sendiri tanpa harus dioprak-oprak gitu loh. Oke, next 25. Tentang ini sih, kalau ini tentang hubungan pribadi Max, biar hubungan pribadi Max secara spiritual kegiatannya dia tuh masuk gitu, berhasil tuh, ada nggak strategi-strateginya? Biar dia sendiri bisa berdoa, Spiritual ya? menyembah gitu, berdoa. Pokoknya kalau kayak misalkan berdoa gitu ya, dia kadang tuh nggak sopan gitu loh. Kamu ngomong sama Tuhan itu harus sopan gitu kan. Nah terus dia dengan sikapnya dia yang baik, terus oh ya dah gitu betul. Ngomong sama Tuhan itu harus sopan ya. Dah, terus misalkan kayak di jalan gitu, kayak udah mendung gitu kan. Kadang kamu ngomong gitu, Tuhan jangan hujan dulu, terus mungkin Meg juga bingung ya kok ngomongnya sama Tuhan. Ya Tuhan kan yang punya hujan gitu kan. Terus Tuhan jangan hujan dulu, Meg belum sampai rumah nih gitu. Nah, aku berusaha memasukkan Tuhan di dirinya Meg gitu. Next tentang ini Ci, pernah nggak Cici itu atau orang tuanya melakukan sesuatu yang tiba-tiba Ci, nggak kerencana tapi wah ini aku akan melakukan ini gitu, untuk yang demi kebaikan apa Max gitu, ya tiba-tiba Makcik Gagi langsung main sih terutama maksudnya kayak ngajak pergi kemana, ya tak kasih hadiah apa, tiba-tiba pergi gitu, kayak misalkan papanya kan nggak setiap hari, dalam satu minggu tuh kadang nggak libur gitu kan. Padahal Mac dilala libur sekolah ada kali 2 mingguan, papanya juga ngelihat yuk kemana gitu, entah kadang cuma ke Dieng yang deket-deket lah. Saya waktu yang 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu itu tiba-tiba ke Magelang gitu, ya kayak gitu-gitu sih. Next tentang pesan spiritual. Menurut Cici sebagai orang tuanya penting nggak sih sebenarnya pesan spiritual baik dari firman atau dari Tuhan itu buat Max? Kalau untuk dari Alkitab, maaf, penting nggak buat Cici dalam mendidik anak? Misalnya. Oh ya kalau dari aku ya. Gimana sih? Aku bukan sing religius banget lah ya, enggak ya. Makanya aku berusaha ingat-ingat maksudnya isi Alkitab sih apa gitu ya, yang nyantol gitu kan. Maksudnya kayak kasih lampu sungguh gini-gini. Kayak kemarin aja contoh mau bertengkar sama temennya, kamu marah sama ini boleh, tapi kamu nggak boleh musuhi. Aku bilang besok tetap main bareng, aku bilang kayak gitu. Oke, next tentang kelebihan kekurangan. Jadi kelebihan kekurangan orang tua dalam mendidik anak itu secara spiritual, Ci bisa jelasin nggak? Kelebihannya misalnya Asep, menurut saya sebagai orang tua tuh saya bisa mendidik ini, tapi saya kayak saya masih kurang nih dalam mendidik anak tuh sini secara spiritual.
menurut firman Tuhan kan yang Cici paham tentang mendidik anak itu kan beberapa misalnya gitu. Nah, itu kira-kira diterapkan ini kelebihan kekurangannya apa? Nggak semua orang, ya itu kayak yang tadi contoh itu ya, misalkan yang anakku bercakap itu, nggak semua di lingkungannya itu bisa menerima. Misalkan aja lah ya, kayak misalkan itu kan karena kejadian baru kemarin ya. Kalau misalkan hari ini nanti Mac ketemu sama itu anak itu juga mungkin juga tetap marah kok gitu loh. Mac juga masih tetap marah. Nah itu kelemahannya karena mereka masih kecil-kecil gitu. Jadi tidak bisa menangani temennya ini. Karena ya menurut saya mungkin karena memang beda keyakinan dan dia namanya masih bocah, belum kenalan lah. Nah kalau kelebihan, mungkin hal-hal yang kira-kira prestasi telah mendidik Max itu, yang kira-kira Cici merasa itu bahkan tidak dimiliki oleh orang lain, ada nggak mendidik Max kira-kira pencapaian gitu sih? Dari sayanya, Ya, secara spiritual. apa ya? Kita podo wae. Oh, oke. Next. Tentang norma komunitas, mendidik untuk biar si anak ngerti norma komunitas, norma-norma sosial, gimana sih? Ya itulah bergaul sama terutama teman-teman sebayanya. Oke. Dalam bergaulnya gimana sih? Ya ini sekolah, maksudnya gimana sih cara kamu ngomong sama temenmu, gimana kamu cara ngomong sama gurumu, kan harus bisa dibedakan. Dan aku sering negur Max karena dia itu kadang suka kayak nggak sopan gitu loh, misalkan boy gila, kamu ngomong kayak gitu manggil temanmu boleh, tapi kalau kamu manggil mismu ya kamu tak sentil mulutmu kayak gitu gitulah. Manggil papa aja boy. Oke. Kalau tentang ini 30 skip ini tentang nilai keselamatan sih, menurut Cici sebagai umat Katolik gitu ya, biar si Max ini selamat bagaimana sih? Yang jelas secara iman harus kuat. Gimana mungkin dijelasin? Harus tetap apapun yang terjadi harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus gitu loh. Terus kalau percaya sama Tuhan Yesus itu Cici menjelaskannya bagaimana sih? Dia itu takut ke tempat gelap. Kayak mau ngambil sendal aja kalau lampunya remang-remang dia. Oke, tadi nggak kerekam, ulang ya, tentang ceritain tentang kebebasan yang Cici bebaskan ke Max ya, ulang, maaf. Aku berusaha memberikan ruang dia mengutarakan pendapatnya. Misalkan kayak habis pulang sekolah mau kemana, kalau misalkan dia mau ke sini ya udah tak turutin. Paling sekitar setengah jam kayak gitu-gitu. Dan aku membebaskan dia untuk memilih bajunya sendiri, kecuali seragam ya. Kalau seragam nggak bisa diotate. Kalau misalkan dari Rabu Kamis kan dia bebas ya. Mek mau pakai yang mana ini? Aku bilang ini gitu. Oh ya udah pakai yang ini. Oke, untuk yang tadi itu intinya orang tua itu masih PR untuk menjelaskan tentang perbedaan soal iman kepada Tuhan Yesus dengan yang saudara sebelah gitu. Oke, next tentang 35 tentang kendala ketika anak itu sulit diatur, gimana sih situasinya dan solusinya gimana sih? Sulit diatur, wah ya VOC-nya keluar lah. Saya keluar. Kalau nggak dengan teriak ya. Ada berapa kali enggak atau gimana? Atau sekali dia biasanya sudah? Biasanya 3 kali. Oh, 3 kali. Mama sudah ngomong 2 kali ya, ini tinggal 1 kali ya. Kalau masih nggak dilakukan, ya sudah, aku diem. Kalau dari papinya ada tindakan Surabaya itu atau itu gimana? Biasanya kalau misalkan dia melakukan sesuatu yang ya entah baik entah buruk, positif atau negatif, aku bilang dulu, aku WA dulu kan, ini mau tadi gini nih. Jadi nanti dia papahnya pulang itu sudah tahu situasinya. Oke, next ketika ada beberapa tindakan yang perlu direspon sih, istilahnya
tindakan yang tadi kan bebas toh, tapi kan ada beberapa ini perlu direspon cepat, itu apa sih contohnya? Yang membahayakan kali ya. Membahayakan, contohnya? Ya misalkan ini jatuh gitu. Kalau tapi kita lihat dulu kalau memang dia nggak yang sampai bonyok-bonyok ya sudah jatuh berdiri kayak gitu. Kalau yang udah sampai kayak kemarin ketabrak sepeda itu ya langsung tak angkat. Ketika ini ya, next 37, ketika menghadapi mendidik Max gitu ya, terus Cici sedang melakukan kegiatan lain yang juga penting, untuk mengebaginya gimana sih, solusinya gimana, lagi sibuk banget, itu gimana, prioritasnya kemana sih? Like-nya mau apa? Ketika dalam situasi yang Oh ya tak tinggal. Misalkan aku kayak lagi dalam masak waktu nih. yang sama nih, ada customer, ada tamu, ini ada Max butuh ini melakukan suatu tindakan, nah itu gimana sih? Kalau ada tamu ya aku langsung ke tamu. Kalau sama-sama urgent, Max juga dalam masa ini Urgent. yang membahayakan, terus gimana sih? Oh, aku angkat mic-nya dulu. Aku urusin mic-nya dulu. Terus aku teriak lah, cepat, gitu-gitulah. Oh iya, oke. Terus next, bagaimana biar Max ini bisa bisa natural, bisa spontan dalam kegiatan untuk dia bisa berkembang secara maksimal sih menurut Cici. Misalnya dalam di dapur gitu, dia ngapain biar dia itu tadi yang mau mencuci piring itu atau gimana, atau cuci tangan? Biasanya dia tuh belajar dari ngeliat. Kayak papahnya habis, kita kan makan kan? Papanya habis biasanya pasti papahnya dulu yang selesai makan. Dia ngangkat piring, dah papanya nyuci. Tuh papa habis makan langsung cuci piring. Ini sebentar lagi mama sudah selesai loh, tinggal nungguin piringnya kamu loh. Dah, kan biasa kalau dia makannya lama kan, terus dah mama tak cuci dulu. Nah, dia punya pikiran kalau setelah makan berarti dicuci gitu. Kadang dia sudah ngomong, Mek mau sudah selesai mau cuci loh, nggak usah taruh situ aja. Mek mau nyuci ya udah dicuci. Ya tak kita tak balenin lah gitu. Oke, next 39. Bagaimana pendapat Cici tentang cara pendidikan itu nanti untuk masa depan Max sampai dia besar? Gambaran secara singkatnya gimana sih? Untuk ini asa yang didik anak ini tuh nanti untuk masa depannya dia gimana? Dari sisi kegiatannya. Cici menyiapin apa aja sih buat dia? Atau belum menyiapkan sampai ke tingkat apa? Kalau untuk pendidikan sekolah sudah direncanakan lah ya. Cuman yang masih belum, yang masih gerambyang itu tentang pergaulannya lah yang jelas. Apalagi zaman sekarang lah ya. Kalau untuk masalah yang dia hadapi sih, masalah nyata yang Max sebenarnya hadapi, menurut dia dia punya masalah itu, dia butuh solusi itu, ada nggak ya sampai ke situ? Memikirkan sampai ke situ sih. Kalau sampai saat ini sih nggak ada sih ya. Dia lah pokoknya dia dididik di rumah, ada dia biasa gitu ya. Oke. Terus tentang ayat kitab suci yang maminya percaya sih, atau orang tuanya percaya, ada nggak terkait dengan didikan anak didik? Atau mungkin iya sih, kasihlah sesamamu manusia. Itu makanya aku berusaha ke Max tuh, semua orang itu ciptaan Tuhan gitu loh. Entah itu pengemis, entah ada tuh pengemis di lampu merah, nenek gitu loh, bilang itu nenek gitu, nenek, karena kebetulan rumahnya dia, pengemisnya ini tuh nggak jauh dari tempatku gitu. Jadi nenek itu kalau mau berangkat kerja itu melewatin rumah kita gitu, tuh nenek mau berangkat gitu, nenek gitu ya, yang kayak gitu gitulah. Aku orang semua sama gitu. Oke. Next, tentang ini rada apa ya, ngawang ya sih, tentang alam sih. Cici pernah namanya pendidikan anak, pernah cerita tentang alam sekitar nggak? Atau kan Max kemarin cerita tentang Molly nih, tentang peliharaan. Ada nggak memikirkan sampai begitu tentang lingkungan alam atau hewan? Iya, itu bolak-balik kepengen Max mau camping ke hutan, dia bilang gitu kan.
Sebenarnya kalau kita misalkan jalan-jalan gitu, papanya ini loh pohon-pohon di sini tuh banyak banget, ini pohon ini gitu. Ini tuh namanya hutan gitu kan. Kita masuk ke hutan, bayangannya dia hutan tuh yang harus yang kayak di TV gitu lah. Nah, sedangkan kita itu gila, ini tuh kita ngelewatin jalan hutan. Dia masih belum bisa ngeh gitu loh. Karena bayangan dia hutan itu ya kayak yang di TV yang nggak ada jalan rayanya, yang benar-benar cuman jalan hiking kayak gitu loh. Jadi kita juga jelasinnya susah. Kayak ke misalkan ke Kaliwiro, kamu orang sini bukan sih? Saya dari Semarang. Ya kayak ke mana? Mataese Mataese. dulu kan masih rindang Iya, gitu. iya, iya. Nah itu kan buat kita itu kayak hutan gitu loh. Sedangkan anak-anak kecil taunya hutan tuh yang kayak Kayak di Afrika. ya kayak gitu gitulah. Aduh jelek jelaskan susah Oke. banget. Itu tentang ini sih lingkungan lingkungan belajarnya Max di rumah itu Mhm. yang Cici bisa gambarkan ke kita itu gimana sih? Sisi dia belajar di rumah ya. Belajar yang Apapun yang dia bisa pelajari tapi di rumah. ada waktu, pokoknya setiap hari ada waktu, tapi tidak bisa lama ya, soalnya ini anak nggak bisa duduk antem gitu kan. Bukan belajar lah, jadi aku kayak punya flashcard gitu kan, yang BAB, BIB, kayak gitu-gitu kan aku ada. Dia itu kalau begitu ditunjukin kartu ketiga keempat itu sudah harus dan mereka udah tahu, so dengan nyepelek kayak gitu loh bocah. Jadi biasanya udah kalau dia nggak bisa pakai flashcard, pakai YouTube, aku cari channel itu kan, duduk dulu dibaca, diikutin tuh apa orangnya ngomong apa, BAB, JUU, baju kayak gitu-gitu. Tapi dia sambil domblong, Max sudah tahu gitu loh. Jadi anak itu nyepelek banget. Berarti kalau di tempat lain yang kira-kira lingkungan yang nggak banget menurut Cici seperti apa yang nggak cocok buat Max? Yang terlalu crowded, yang terlalu banyak orang. Kalau menurut Cici ada nggak sih lingkungan di tempat lain yang sifatnya tuh rada maksain dia, terlalu maksa, atau Cici merasa ini dia memang harus dipaksa? Yang nggak sesuai, nggak seperti di rumah. Wah ini puji Tuhan nih di rumah kan sudah oke nih, saya pakai flash card. Tapi di tempat lain itu sebenarnya jangan sampai lah si Max dapat tempat seperti itu. Itu tuh seperti itu. Yang diwanti-wanti biar jangan sampai lah, tapi jangan sampai. Ada nggak? Iya. Ada tempat-tempat yang kira-kira tidak mendukung, cocok. Enggak sih, kayaknya enggak ada. Sampai saat ini heeh. Oke, terus tentang alat peraga. Kira-kira butuh alat apa aja sih untuk next dari si dulu dia balita sampai sekarang nih, butuh alat nggak sih? Yang jelas mungkin ya belajar dari mainan. Karena kan untuk Contoh mainannya jarinya apa sih? kayak Lego, dia numpuk-numpuk kayak gitu. Terus dia kalau dibeliin mainan mobil-mobilan itu selalu dicongkel dia itu bayangannya wes meh bengkel wae. Karena mungkin papai di bengkel, dia seneng mobil, jadi itu serana sengaja ban itu dicopoti semua gitu. Jadi dia berusaha memodifikasi mobilnya itulah. Ada nggak next tentang alat peraga yang ganggu atau yang nggak boleh untuk Max pegang? Tidak, tapi ada di rumah. Atau mungkin nggak cocok di Max ini. Contoh misalnya boneka punya cicinya. Papanya itu agak nggak setuju soal boneka. Cuman ngomong boneka yuk tak masalah sebenarnya gitu loh. Karena bukan ya itu lah, karena papanya model yang strict, masih orang kuno gitu lah. Jualan kayak kemarin rebutan tas pink itu pink kalau papanya warna tok gitu. Jadi nah buat aku sih tidak ada sih sebenarnya, semua mainan bisa oke lah. Itu sama papanya nasi rada gender city lebih aneh. Oke, next tentang alat peraga yang berhubungan dengan penglihatan. Kira-kira apa sih untuk perkembangan penglihatannya dia? Kayak visual gitu. Ada gak sih? Biasanya jajan, aku ajak jalan-jalan. Kalau yang untuk sampai peraga ya kayak flashcard itu bedanya tak kamu gawe PDI. Paling ya di jalan-jalan itu dapat apa untuk mata?
misalkan aja ya plat nomor itu huruf apa, Iya. terus itu tulisan apa, pelang gitu kan. Ya walaupun dia lama tapi paling enggak 1-2 huruf dia bisa baca gitu loh, karena kan kita sambil jalan kayak gitu. Oke, berarti dia sudah mulai belajar membaca ya? Mengenal huruf lah, kalau membaca sih belum. Tapi dia tulisnya udah Oke. Tapi ya itu loh, nyepeleknya saya Oke. Terus next tentang alat peraga yang membuat anak sehat secara fisik sih. Punya nggak di rumah? di Selain sepatu lah. dia lebih dia kayak kalau kayak matras yang buat yoga itu ada, cuman ceritanya dia yoga aku tapi akhirnya dipakai mic. Next. Ya itu untuk olahraga tapi ya dengan gerakan yang sembarangan gitu lah, cuman aku kadang gerakan senam gitu ya. kayak Kalau dia Ya, olahraga apa sih? dia Biasanya lari-lari. bola. Ya bola sama ya itu teman-temannya lah sepak gitu, tapi yang dari karet terus punya gym ball itu kan tuh ya cuma pokoknya dia gerak weh lah, lari-lari gitu. Oke, 47 skip 48. Untuk untuk alat peraga yang bisa kecerdasannya biar dia maksimal apa sih? Selain ABC tadi. Berarti cuma ABC tadi. Nah untuk saat ini ya, karena aku sekarang membatasi dia untuk beli mainan. Oke. Tentang strategi yang menghambat pertumbuhan anak, itu ada nggak sih? Maksudnya ada nggak sih sebenarnya sesuatu yang malah menghambat anak tuh menurut Cici yang di rumah Cici lakukan Ya tuh apa? mungkin VOC itu juga plus minus lah ya, maksudnya bocah diamui terus gitu ya kayak apik gitu loh. Tapi ya mungkin karena dari akunnya juga iki Bu, karena dia nggak bisa kalau terlalu dihalus, dikasar banget juga nggak bisa. Kudu tahu tak ini. Duh, cantik. Prakteknya nganu kok, ternyata benar karena Terus ini next ada nggak ini rada ngulang dikit apa namanya secara kreatif untuk menghentikan Max misalnya dia mungkin main HP atau tindakan lain yang kamu perlu melakukan hal tindakan lain, itu caranya gimana sih? Kalau untuk HP tak timer ya. Timer. YouTube itu kalau di TV pokoknya aku ngeliat mukanya. Nah kalau yang di TV itu agak kurang kontrol aku karena aku nyari anunya susah banget gitu loh. Oke. Kalau untuk dia lagi melakukan aktivitas apa, dia harus mandi atau dia harus sekolah? Yang dilakukan caranya gimana sih biar dia nurut? Teriakan. Oh, teriak. Oke. Sudah waktunya mandi. Tentang Cici percaya nggak ada sesuatu yang sebenarnya berlebihan melakukan sesuatu malah sebenarnya tidak malah kayak apa ya, memanjakan anak. Kalau Kayak sejauh ini ngerjain, misalnya orang dewasa kan ngerjain PR-nya anak gitu loh, misalnya contoh gitu, ada kayak gitu. kadang itu dia terus bisa pakai kaos kaki sendiri. Kalau sama aku, misalnya mau berangkat sekolah, pakai ini tak siapin kaos kakinya di sebelahnya dia sambil nonton TV gitu, dia pakai sendiri. Nah kalau papa datang, ya akhirnya papa yang makein, ketok, nggak usah, dan pakai sendiri. Neng sudah kasep gitu loh, kan nggak mungkin dilepas lagi. Tentang waktu yang terbatas strategi. Kalau waktunya terbatas, kira-kira jelasin ke anak biar bisa tahu nomor 1, nomor 2, nomor 3 logaritma sih. Itu gimana sih? Misalnya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Nah, Cici pengen dia tuh melakukan yang itu. Nah, itu gimana sih strateginya? Jadi dia harus mandi, dia harus makan. Yang mana dulu? Aku bilang, kamu mau mandi dulu atau makan dulu? Ini waktunya udah mepet, aku bilang gitu kan. Mau mandi dulu, ya udah mandi sekarang, aku bilang gitu. Dan nanti setelah mandi dia mau makan, ya udah makan. Next, kalau anaknya nggak mau diarahin, misalnya aku tutup mau ini, terus bagaimana sih? Kamu bisa diatur nggak? Ditanya dulu. Kamu bisa dikasih tahu nggak? Kalau nggak bisa ya udah tak tinggal, tak diemin. Oke. Terus next, ketika ada momen ketika tadi tuh pergi, ini kan refreshing ya sih, momen baru, momen lain gitu ya. Pernah nggak sharing hal yang, wah ini awal-awal aku mau memperbarui apa ya hubunganku sama anak tuh, pernah nggak cerita gitu di heart to heart gitu sih? Sama Max, kamu pengen apa atau apa? Kamu tuh gimana tuh atau gimana tuh? Iya Ceritanya biasanya gitu. kayak reviewnya setiap hari sih sebenarnya. Oh, review tiap hari. Kalau misalkan
Kayak ini kan ya hampir sebulan ini lah. Kamu hari ini katanya nggak masuk ke kelas. Kenapa gitu loh? Terus Mek nggak mau lah, nggak maunya kenapa gitu. Pokoknya tanya gitu loh. Mek aku di dalam kelas, nah, di dalam kelas kan ada temannya. Apa yang ditakuti? Apalagi Mek ada Tuhan Yesus yang jaga Mek kayak gitu. Tentang ini deh, strategi agar Max itu nggak bosenan. Tadi kan tadi bosen. Iya, Caranya dia bosen. gimana, Ci? Ya, tak coba gimana ini? Misalkan karena HP atau bukan? Bukan. HP juga dia bosen sendiri Oh, kok. bosen juga. Paling setengah jam gitu nanti walaupun timer belum habis, setengah jam habis, setengah jamnya buat dia udah bosen dia ngelempar HP, terus nanti dia entah ngapain nonton TV, berantakin mainannya, apa keluar. Dia senengannya itu ngosreng-ngosreng di dapur gitu loh. Nah, terus dampaknya ketika tadi biar dia nggak bosen atau pendidikan itu prosesnya gimana sih? Sehingga dia ini kok Max jadi bisa berhasil ini untuk saya bisa berhasil memberitahu Max gitu gimana contohnya sih? Atau dia bisa berubah gitu misalnya gitu. Ya aku sih tanya lah paling tanya ke dia. Nah, bentuknya tanyanya apa terus berubahnya gimana sih? Kamu bosan? Nah, bilang gitu. Jadi kan kelihatan lah dia sudah bosan, udah bosan main HP, mau nonton TV, mainan segala macam. Mac mau apa? Terus Mac mau jalan-jalan. Ya udah harus jalan-jalan. Akhirnya jalan-jalan. Ya paling muter-muter sini dong, kota-kota gini. Oh, putar-putar ini masih jalan-jalan benar-benar. Ya supaya naik motor lah. Oh, naik motor. Okay. Supaya dia juga enggak sumpek lah di Oh, rumah. tapi bukan jalan-jalan. Oke, Tantangan ini sih konsep abstrak. Pernah cerita ke Max ini kan apa ya anak kecil ya, diceritain tentang hal-hal yang kayak orang dewasa kayak tanggung jawab atau konsep yang abstrak teori kasih apa kayak gitu nggak ngomong konsepnya Kak? Misalkan pulang sekolah gitu misalkan tasnya dilempar gitu kan, bukan dilempar sih, ditaruh di kursi gitu. Nah sih tasnya tanggung jawab ya, tasnya kalau pulang sekolah harus tanggung jawab sendiri, tasnya dikembalikan ke tempatnya, sepatu ditata di tempatnya, jaket ditaruh di mana, semua ada tempatnya, nggak dilempar-lempar kayak gitu. Kamu harus tanggung jawab ya. Udah. Walaupun aku tidak menjelaskan apa itu tanggung jawab, paling tidak dengan contohnya gitu. Tapi ngomong istilah kata tanggung jawabnya nggak? Iya. Oh ya. Okay. Kamu harus tanggung jawab kayak gini-gini. Terus kalau untuk moral sih, misalnya itu hal yang moral, pernah nggak ada dijelasin ya gimana sih ke Max sebagai anak kecil ya kan? Sopan santun termasuk. Oh, ya. Tapi dia bisa paham sih. Maxi salam. Misalkan datang ke tempat orang gitu kan, kayak misalkan dia main itulah. Maxi kalau masuk ke rumah orang, kalau ada mama papanya bilang permisi, yang sopan. Nggak boleh berantakin mainan temanmu. Harus yang sopan di tempat orang. Mama nggak mau dengar kamu nggak sopan di tempat orang ya. Oke, kalau tentang strategi yang untuk persoalan sehari-hari dia, bagaimana biar dia bisa mengatasi masalahnya dia sendiri? Cici ada ngajarin nggak? Tak lihatin dulu sih, gimana sih dia memecahkan permasalahannya. Contohnya dia ke sekolah kan, misalnya tali sepatu itu gimana? Tak diemin dulu. Oh, diemin dulu. Oh, sampai ini gimana sih gitu loh. Sudah nyerah mama. Ya sudah, berapa susah nyerah. Yang paling susah kalau tali sepatu memang belum. Paling susah tuh dia tuh kaos kaki mesti mencang gitu loh. Terus sudah bolak-balik diajari ini loh kayak gini pelan-pelan gitu ya. Tuh gampang kan? Tapi tadi itu Max susah ya, cantol dicentik semua. Oke, kalau ini tentang spiritual gini, ada nggak Cici ngajain Maxi untuk apa ya? Kalau dikatakan ada pengakuan iman itu loh sih, apa ya? Mengomongkan sesuatu tentang keagamaan, tapi diomongin pakai mulut atau diajak doa bareng. Doa biasanya doa Bapak kami. Oh, doa Bapak kami. Ngomong pakai mulut sih. Iya, diikuti gitu. Tiruin mama gitu kan. Cuman ya walaupun dia itu nggak bisa terlalu lama. Kan bapak kami agak lama tuh. Iya, agak lama. Jadi nanti tengah-tengah sudah bosan deh. Kok pakai lagu sih? Lagu ya, aku ya kadang nyanyi gitu. Itu lagu yang di gereja, dia tahu gitu loh. Oh iya. Terus untuk biar Cici bisa mengajari dia untuk mengatasi persoalan di lingkungan dia, masyarakat, sama teman-teman sekolahnya lah gimana sih? Teman-teman tetangganya. Pesannya apa? Mac, nih biasanya apa jangan sebelum dia Mac mau keluar ya. Pokoknya main harus hati-hati. Kamu paling kecil ya, yang sopan.
nggak usah ngikut-ngikut kalau bahaya. Ya paling jangan kayak gitulah. Cici ceritain lagi tentang Cici akhirnya ketika dia sudah tidak merespon terus Cici diem, diamkan dia. Itu gimana prosesnya? Soalnya biar ini sudah betul. Biasanya kalau misalkan disuruh mandi gitu lah, mandi sekali, 2 kali, 3 kali, dah dia tidak merespon ya udah tak diemin. Paling dia cuma butuh waktu 2-3 menit, dia tahu mukaku sudah bete, nek mau mandi, dia tahu gitu loh. Dia tuh senangannya ya itulah apa menguji kesabaranku. Oke, tentang dari sisi kata-kata. Ceritain lagi bagaimana Cici itu seharusnya bisa ngomong banyak, tapi akhirnya Cici stop untuk ngomong kata-kata terus menggunakan diam apa cara lain. Lihat gesturnya dia. Kalau dia sudah kayak males nggak mau dengerin kan kelihatan tuh di mukanya dia dan gesturnya. Ya udah tak cuekin aja. Oke. Oh he. Jangan gitu tuh. Apa coba misalnya pernah nggak menggunakan alat-alat sih? Ganti lu setengah jam lagi apa? Pernah nggak menggunakan alat-alat untuk ketika dia tadi kan diem nih, tapi Cici menggunakan alat untuk memberikan signal ke dia. Kayak kalau kita sama anjing kan sandal nih, Ya. gitu kan? Kalau sama mama enggak. Jadi pokoknya main cetak ketok gitu ya. Oh, beda kata-kata. Jadi sudah paham. Tahu. Oke. Ketoknya pelan atau keras sih? Oh, ya kenceng. Oh, kencang. Pertama pelan. Gitu kan. Ya, diam aja. Oh, seperti oke siap. Kalau untuk biar dia bisa belajar angka pakainya gimana sih? Ya itu flashcard itu. Aku ada flashcard. Terus kalau cari juga karena di sekolah juga diajari kayak gitu. Kalau yang itu yang sambil jalan-jalan itu plat nomor terutama. Terus untuk kalau misalnya dia sama cicinya nih, sama dia nih. Nah, ada salah satu anak apakah itu mes atau cicinya itu belum sinkron, maksudnya belum nyambung, belum nangkep pesannya, apa yang dilakukan oleh maminya atau papanya? Gimana? Jadi misalnya lagi mendidik 2 orang nih, nah ada anjing juga lagi lewat nih kan. Nah ini kira-kira ada tiba-tiba tuh ada 1 anak atau 2 anak belum sinkron, yang Cici lakukan gimana? Gimana kejadiannya? Misalnya suruh mandi nih, yang satu sudah oke, tapi yang selain nggak mau gitu. Baik, aku berusaha memahami pertanyaanmu. Ya. Bagaimana Anda mengatasi beberapa anak yang belum sinkron gitu. Ketika sedang mendidik beberapa anak itu ada sebagian yang belum atau cicinya yang lain tuh belum sinkron, tapi yang satu sudah sinkron. Tunggu sih biasanya. Oh, ditunggu. Tunggu. Tapi dengan catatan maksudnya kalau memang masih belum bisa di dulu maksudnya bukan lain waktu sih maksudnya yang ini ngapain dulu gitu loh. Diberikan aktivitas lain. Karena kasihan juga kalau misalkan lain waktu nanti dia juga udah lupa. Kalau terlalu lama ya jedanya. Ya. Oke, Ci, next. Untuk mengaplikasikan gimana biar Max bisa tahu namanya ibadah? Biasanya kalau yang ke gereja kan biasanya dia sudah diomongi. Ini hari Sabtu loh ya, nanti sore ke gereja gitu kan. Ayo berangkat ke gereja. Selain itu kalau di rumah yang sehari-hari dia udah tahu sih pokoknya begitu piring datang dia langsung berdoa. Untuk bagaimana Ci, biar anak itu bisa berubah secara garis besar yang sekarang ini kan masalah terakhir kan ternyata untuk ada kan terakhir ini kira-kira aplikasi yang paling praktis untuk biar si Max bisa berubah apa sih terakhir? Apa ya? Saya juga sedang mencari solusinya. Apa ya? Kalau untuk yang terakhir ini permasalahan tadi kan bisa bertemu. Tak biarin dulu. Kalau memang sudah, apalagi kayak kemarin sudah kesorean ya tak cari, oleh tak parahnya kalau ketemu dari kampung.
ternyata dia di situ kan, terus kamu tahu waktu nggak non? Pulang, udah waktunya pulang. Sama di jalan ngomong, kamu kalau main itu tahu waktu ya, main lama banget, apalagi di situ banyak orang. Oke, tentang aplikasi untuk mendengar pesan dari Tuhan, untuk mendapatkan pesan Tuhan. Kan pesan Tuhan itu kan ada lewat firman, ada itu tuh misalnya tuh Kalau biar untuk dia, Max, dia paham gimana sih? itu yang dari YouTube itu video-video kayak gitu. Karena kalau dari aku, karena aku sendiri juga sadar lah ya, maksudnya aku tidak menguasai itu gitu loh. Kalau tentang ini biar si anak itu nanti menjadi calon pemimpin sih gimana? Biar dipastikan dari sekarang ada antisipasi nggak? Mikir sampai segitu nggak sih? Enggak sih, Belum. karena aku orangnya Praktis. aku orangnya aku nggak suka spotlight. Aku papanya juga enggak. Jadi ya supaya nggak terlalu spotlight lah. Oke. Dong ya. Oh ya, jangan ditaruh di nomor satu. Karena mungkin dari akunya sendiri juga aku yang nggak suka seperti itu. Aku lebih suka sendiri soalnya. Papanya juga. Aku nggak terlalu suka yang Kalau untuk memimpin diri sendiri memimpin gimana dirinya sih? sendiri. Oh. Bertanggung jawab sama Oh, sendiri. iya, kan. Ya itu ya tadi ya misalnya hal-hal yang memang sudah seharusnya dia bisa. Kayak Ya. Nah ini kan Cici tadi kan juga percaya bahwa si Max ini selamat karena percaya Tuhan Yesus. Eh, ingin nggak si Max ini juga bangga dengan imannya itu, terus biar dia bisa ketika bergaul sama tetangganya itu dia bisa, ini loh aku bangga kok, Iya. atau menceritakan itu. Kalau untuk saat ini memang masih agak susah. Masih Karena di lingkungannya itu ya kecuali di sekolah lah ya. Yaitu dia sendirian, paling kecil, benar-benar yang minoritas gitu loh. Jadi kalau untuk ya paling kayak misalkan kita mau ke gereja gitu, keluar gitu masih ada anak-anak, "Nepok mana? Aku mau ke gereja," gitu loh. Oke, ada cerita itu. Nah, tentang untuk pengakuan iman sih. Jadi bagaimana si biar Max ini bisa solusinya biar dia bisa mengaku iman dia di orang tuanya. Itu ada nggak kayak kiat-kiatnya, strateginya kayak gitu? Maksudnya aku juga bisa bukannya terus mengeksklusifkan diri ya sama dia ke teman-temannya, enggak. Bisa Max itu Katolik, main sama mereka itu boleh, tapi kalau mereka udah mulai kayak misalkan Max ngomong assalamualaikum itu nggak boleh. Max kalau mau masuk ke rumah orang ya permisi gitu aja, itu sudah sopan, nggak usah dia kan ngomongnya assalamualaikum. Nggak usah yang seperti itu, bilang permisi aja udah cukup, ya bilang. Terus dia kalau misalkan kayak mau satu astagfirullah gitu, harus masih saya boleh ngomong Maxi, nggak boleh ngomong kayak gitu, ngomong astaga aja. Nah aku berusaha, Max itu bukan muslim gitu ya. Tentang ketika ceritain contoh di mana Cici komunikasinya itu dua arah sama Max. Untuk sampai saat ini susah, karena ini anak bukan untuk dua arah sama aku, agak susah. Karena sama papinya? Sama papa bisa. Masa bisa? Oh, itu kenapa sih menurutnya? Mungkin karena aku yang jelas lebih galak. Atau pesan yang kira-kira berarti pesan implisit yang sampai ke Max itu menurut Cici apa? Kalau bukan verbal ya, misalnya kayak Cici ngasih teh atau Cici ngasih barang, itu apa yang ada nggak? Jadi pesannya nyampe ke Max. Jadi apa ya? Atau mungkin aturan yang sudah bisa diterapkan gitu. Kalau yang didik soal aturan tuh maminya misalnya itu tuh apa? Dia itu nggak usah harus, maksudnya misalkan aku ngomong apa ya, malah nggak suka ini gitu. Nanti akan suatu saat dia walaupun dia tidak merespon secara oh ya gitu ya, nanti suatu saat dia ngomong kan mama nggak suka ini, dia bilang gitu loh. Dia ternyata masuk, cuman dia nggak merespon gitu loh. Dia belum baca. Oke. Tentang itu sih untuk memikirkan perasaannya Max itu didikannya gimana sih? Pernah nggak mikirin si Max sih dia punya perasaan kok? Ya
Em, kalau misalkan habis dimarahi gitu, aku udah sampai yang kalau udah sampai marah gitu, terus aku ngeliatin Mac itu kan mukanya udah ya entah mukanya kan kadang kayak suka flat kayak gitu ya. Tapi aku tahu lah, nah tak bisanya tahu nanti begitu papanya datang tadi mama marah-marah gini terus Max sedih gitu kan. Ya, kalau yang udah bener-bener marah besar gitu, kalau yang marah biasa gitu nanti ceritanya sama papahnya. Tapi kalau yang udah sampai marah duel gitu, Max sedih mama, Max marah, apa mama suaranya kenceng banget gitu. Terus oh ya udah mama minta maaf ya, tapi Max lain kali juga gak diulangi gitu. Cik, cara tanya kepada Max gimana sih untuk biar pesannya nyampe, yang beberapa contoh cara nanya, Nanya ya, tinggal tanya aja sih. contoh kalimatnya sih, Hah? Max butuh apa, atau kayak tadi waktu Max sekali, 2 kali, 3 kali terus ada pertanyaan enggak dalam bentuk bukan pernyataan sih, pertanyaan. Pertanyaan. Kalau pertanyaan apa ya? Ya itulah, misalkan Mac mau mandi dulu atau makan dulu, kayak gitu-gitu. Eh, kalau misal dia nanya sesuatu, Mhm. nanya apa, terus cara contoh jawabannya seperti apa sih? Dia tuh kadang suka tanyanya random banget. Oh, iya, Bang. Mama blub itu apa? Mama tengah jelasin. Blub iya. itu apa ya? Dia karena dia dapat dari YouTube kan, blub itu. Aduh lah blub itu. Kalau misalkan aku nggak tahu, aku tanya gitu. Lah Mac tahu dari mana? Terus ini loh dari ini gitu. Blub itu tuh nggak ada di dunia nyata, itu nggak ada. Itu cuma ada di situ. Oke, Ci, mana antara tentang memarahi atau nasihati Cici lebih, ini tak ulang lagi, Ci, lebih kemana sih sebenarnya? Dan itu atau punya pilihan sendiri atau campuran? Campuran sih nasihat sama marah. Kalau misalkan Gimana formulasinya, Ci? kalau dia sudah nggak dinasehatin sekali 2 kali, aku maksimal 3 kali lah ya, berusaha sampai aku sampai ngomong mama capek nek suruh ngulang-ngulang terus gitu loh. Terus kalau memang sudah sampai di titik aku sudah capek ngomong, ya sudah cepat gitu. Oke, kalau tentang apa namanya, ketika Cici ada tamu nih melaksanakan target kerjaan, tapi juga ada pilihan lain untuk kasihan nih anaknya butuh. Nah itu diulang lagi, ceritain bagaimana ini ada 2 pilihan nih antara kerjaan sama mengasihi anak. Mana yang lebih penting? Anak sih. Anak. Oke. Jika Anda misalnya Anda pernah atau tidak pernah mendoakan anak Anda, itu gimana sih? Atau bagaimana kehidupan, contoh pergumulan yang Anda doakan ke anak? Sering nggak? Ataupun nggak sering nggak? Atau memang tidak sering? Atau Kalau berdoa, ya, kalau berdoa tiap hari lah. tiap hari. Contohnya untuk topik apa sih untuk next? Kalau misalkan semuanya lagi baik-baik saja ya, untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk masa depan. Tapi kalau lagi pas ini kayak istilah kalau ini ya Tuhan kuatkan aku. Bagaimana dukungan orang tua buat biar mereka mempunyai iman sih, dalam contoh konkret? Ke gereja nyanyi lagu rohani kan. Kalau yang jadi biasanya aku kulaan dari sini gitu kan, kulaan dari sini itu nanti di rumah tak ulang lagi. Tadi kayak lagu di sekolahan lagunya kayak gini ya Mac, bukan yang ini, dia sengaja dengan judul yang sama tapi kan video klipnya beda-beda tuh. Aku sengaja tak salahin gitu, tadi bukan yang ini gitu kan, dia yang itu mama. Nah terus tak ulang kayak gitu. Oke, next, kalau untuk kalau selain tadi WhatsApp sama suami itu, gimana caranya biar sinergi orang untuk pendidiknya atau orang tuanya ataupun siapapun yang di situ? Kalau aku sama suami, aku berusaha maksudnya supaya kita sinkron. Kalau aku sudah marah, bagianmu yo sing bagian mungkin nggak usah mbok marahi, susah mbok dampingi aja. Mbok dampingi dia mau cerita apa. Tapi dengan catatan kalau memang dia salah, kowe ra entuk melani loh.
Aku sudah berusaha menyinkronkan itu. Tapi ya itu karena misalkan di gereja. Itu kan kita kalau ke gereja kan bareng-bareng sama omak sama mai sama apa aku panggil koh bude gitu kan. Jadi nanti misalkan di gereja dia ngapain gitu ya, dia entah buat ulah apa kan, karena dia masih kadang suka lari-lari gitu kan. Nanti Messi anteng karena kan banyak orang gitu, apalagi kalau mau pulang dia sini gitu kan. Udah nanti sama mai diajak ke sana, jadi oke gitu loh. Nah, biar sinkron kalau dengan Kalau emaknya aku sama gimana? aku juga biasanya aku ngomong sama suami, nanti suamiku yang ke sana. koordinasi. Iya. Terus ini sih untuk ada nggak pergumulan di apa namanya anak itu soal mendidik anak ini yang benar-benar sulit, yang sampai Cici itu berdoa syafaat, doanya tuh Ya. nggak cuma kayak doa makan gitu, selain lebih daripada doa makan gitu, ada nggak? Ya inilah ya, mungkin akhir-akhir ini karena dia kan secara waktu sebentar lagi dia TK, tapi dia masih belum bisa ngontrol emosinya. Aku berdoa ya Tuhan ini kenapa gitu loh, sampai ya tak bawa ke psikolog, sampai aku tanya sama misnya ini bagaimana ini loh. Oke, kalau yang psikolog ini kan diketahui orang, kalau secara pribadinya sih Ya mau cuma ngomong sama Tuhan, ini bagaimana sih Tuhan, ini sudah waktunya sebentar lagi, tinggal 2 bulan lagi loh Tuhan masuk TK, mau kayak siap nggak sih gitu. next ada nggak program-program atau kegiatan yang diikutkan Untuk saat ini enggak ada. kayak misalnya ekstrakurikuler atau apa? Palingnya yang dari sekolah aja sih. dari sekolah sih? Oh. Atau les apa enggak sih? Kalau untuk ini belum, nanti rencananya masih waktu TK nanti. Oke. Cik, tentang misalnya orang tua itu kan juga punya yang namanya kebutuhan mental ya Cik, lagi down atau apa, itu kelebihan kekurangannya apa Cik? Ada nggak, mungkin bisa dicarikan dikit terkait mendidik anak tuh sebenarnya aku sendiri itu gini. Yang jelas capek secara fisik, secara mental. Apalagi nek pas sudah ngamuk gitu kan capek double jeru gitu kan. Rasanya pengen kayak saya lah tak dewean dulu. Biasanya dia tak sudah dia nonton TV aja di dalam sendirian. Nah kelebihannya sih, kalau itu kan kelemahan ya, capek. Kelebihannya yang sudah dicapai apa kelebihannya? Kalau aku tahu dia kayak gitu, secara jiwa nih Apa ya? optimis atau apa gitu, yang positif apa sih yang Cici punya, yang Cici sadari tentang mendidik anak di pikiran Cici atau perasaan Cici Dari akunya ya. Ya. yang positif? Kan nggak mungkin yang memikirkan negatif aja tahu. Lah ya gue loh kalau jadi negatif terus ya. Tapi ada nggak pernah nggak mikir yang dapat dari pesan tertentu, iya bener ya? Ya Ini paling bukannya terus membandingkan sama anak yang lain gitu lah. Iya yo ternyata Mac itu dengan usianya dia seperti sekarang sesama gitu. Misal kayak sama anak yang di tetangganya konya itu, Mac sudah jauh lebih pintar ngomong, maksudnya lebih ceritanya lebih ngemong kalau sama yang lebih kecil. Dia apa ya, aslinya bagus gitu ya. Nah tak lihat sih gitu. Oke, dalam mendidik Max ini apa yang Cici sukai sama hal yang tidak Cici sukai menghadapi itu, menghadapi Max gitu. Apapun yang boleh situasi, boleh barang atau boleh orang. Biar boleh dicoba ya. Apa yang disukai atau tidak disukai Dari ketika mendidik Max? Contoh kayak tadi kan, wah ini kok ada emaknya melakukan berbeda Ya. nih gitu, atau mungkin situasi apa nih kok di publik seperti yang membuat Cici nggak suka tuh situasi. kalau yang nggak suka, dia itu kasih tahu ya, ceritanya di briefing dulu. Nanti begitu di luar di tempat lain, apalagi ada yang istilahnya melindungi, dia akan nggak dengerin aku. Ya, nanti pulang dari misalkan pulang dari sekolah, Mac harus langsung pulang. Enggak, Mac mau ke tempat Kona gitu kan. Boleh main tempat Kona tapi nggak lama, karena Kona lagi nggak ada pesanan gitu kan. Nanti di sana digondeli. Padahal sudah waktunya, entah dia bubuk siang, entah mestinya karena akhir-akhir ini dia sudah nggak bubuk siang, dia harus
ya wes bobok sini gitu loh. Nah itu aku nggak suka. Oh, iya. Nah, sisi bagus dari yang di situ apa sih? Sebaliknya apa? Di sana misalnya di sana ya, bagusnya aku sukanya Mac di sana itu juga dia yang jelas komunikasinya sama saudaranya juga bagus. Terus di sana itu banyak, dia itu seneng kan karena buat bikin kue ya, dia suka itu mainan ceritanya eksperimen bikini apa, jadi jadi dia menerapkan apa yang dapat dari sekolah di sana gitu loh. Di sana. Karena kalau di rumah sudah tak perlu lagi orang sakit jari kowe. Ya. Oke, Ci. Ini berarti dampak positif dari itu ya, dia Ya. bisa itu. Nah, tapi kalau sehubungan dengan pergumulan tadi yang di apa secara spiritual tadi, Mas, itu ada nggak sih apa namanya pencapaian secara umum? Sampai saat ini kayaknya belum karena masih tetap bergumul. Oke. Situasi tersulit di rumah paling ekstrim mendidik Max tuh seperti apa sih? Yang Kalau- masih dikumpulkan. Contohnya. Ya, karena di rumah itu kan cuma berdua. Dia itu kalau berdua itu masih bisa under kontrol saya gitu loh. Tapi begitu ada orang lain, apa yang sudah tak gini ini itu kayak sudah hilang Nah, aja. untuk meminimalisir itu solusinya gimana sih? Ya sudah di rumah aja. Oh, di rumah aja. Sudah sama saya aja. Oh, gitu. Ya sama papa lah. Mana yang Anda pilih, memaksa atau membiarkan sih? Kalau misalnya dia melakukan sesuatu, lebih cenderung mana? Biarin aja ekstrim atau ini harus pakai rule sih. Mana? Semuanya harus ada rule. Lebih cenderung gitu ya. Atau kalau campurannya, misalnya dia punya pilihan ya boleh. Lihat situasinya juga ya. Misalkan kalau misalkan itu bahaya, misalkan dia naik manjat-manjat ya turun gitu loh. Cik. Tidak mungkin tak biarin tuh tiba-tiba jatuh. Oke. Ini kalau ketika saya udah merasa ini Cici udah bisa jawab sih, memang saya skip ya. Terus untuk Montessori ini kan sebenarnya dari agama Kristiani ya. Materi dari firman Tuhan. Itu relevan nggak sih untuk diterapkan di kota ini atau bangsa ini gitu? Sekolah-sekolah. Karena aku sudah ceritanya mengenal ya, bukan yang mendalami, bukan. Aku sudah Dulu tahu kuliah ya, di situ. karena aku kan waktu dia teman kosku nyusun kurikulum itu kan aku sempat baca-baca kan apa tuh iki, karena kan bahasanya waktu itu asing banget ya, apa sih Montessori gitu kan. Terus temanku tuh cerita sedikit gini. Oh lah, karena aku juga waktu itu nggak tahu emang TK PAUD di saat ini seperti apa gitu loh. Terus lah yuk apa itu sih gitu loh. Tapi kurikulumnya angel banget karena dia yang nyusun kan. Sepintas tak baca gitu, kayaknya oke lah. Oke. susah versinya kadang Iya, katanya susah banget. Nah, satu hal yang Cici tangkap itu yang membedakan sama sekolah lain apa sih? Yang jelas kalau untuk Montessori jauh lebih mandiri. Mandiri. Aku lebih suka yang anak ditinggal dah orang tua keluar. Aku nggak suka lihat orang tua kumpul-kumpul gosip di depan sekolah anak. Oh, iya. Saya sambil kentani ngapain koyo anak kalian balik kan lo masak. Ya, kemandirian. Oke. Karena untuk anak juga bagus, untuk orang tua juga bagus gitu loh. Kita bisa melakukan aktivitas nggak sering kayak di depan sekolah kayak gini rumpi kayak gitu loh. Aku nggak suka. Kalau dari sisi nilai ajaran dari firman Tuhannya di Montessori yang Cici tangkap apa sih? Yang Apa ya? kalau Montessori itu kan dia menerapkan ajaran literasi gitu ya, jangan gampang mengambil menjajah anak gitu loh. Dia melakukan sesuatu ternyata siapa tahu dia ada proyek apa gitu loh. Ya, apa ya? Oke, kita lewati aja. Terus kalau tentang ini Ci, ini kan sebenarnya sistem Montessori itu kan internasional. Nah, menurut Cici ini kan ngelihat nih hasil yang dibuat Max ini. Ini apa ya, hasilnya seperti apa, dan kira-kira kalau Cici membayangin Max ini sekolah di tempat yang PAUD-nya tuh enggak seperti ini, seperti apa bedanya tuh gimana sih? Cici, misalnya sekolah umum dengan sistem yang Biasa. internasional ini gimana nih kira-kira bedanya? Jujur aja aku nggak tahu kalau ini ternyata di sini Montessori ya. Oh mix sih. Ya, karena
kenapa aku milih di sini itu maksudnya karena satu background agama. Oh, background agama. Dan itu akan membawa saya sama suami sampai nanti SD. Oke. Basic agama untuk kami harus yang itu karena untuk kami gitu. Kenapa di sini bukan di Pius yang mestinya Katolik? Aku waktu itu pemikiranku yang pertama dia nggak mau di sana, dia ngamuk. Oh, iya. Dia ngelihat gurunya entah kenapa lah dia sudah nggak mau di sana. Begitu anak ini tak ajak ke sini, waktu itu awal-awal kok dia mau gitu loh. Terus waktu itu aku memikirkan mau itu lah anak ternyata mau di sini. Tapi nanti ke TK dia kan sudah mulai dari dari kemarin-kemarin udah tak percaya. Kamu nanti TK di Pius. Nggak mau, Mike nggak mau di TK Pius. Harus mau. Oke, jadi ini karena kemauan ini. Nah, karena kalau di sini- dari sisi akhirnya tangkap dari omongan mes-mesnya ini, ada nggak hal yang positif yang ditangkap? Oh, ini bagus nih sistem dari sini. Sistemnya Ya, apapun yang diterapkan di sinilah, apapun itu, wah ini kira-kira saya cocok nih sama sistem ini. Bisa bersaing dengan yang di Pak sana gitu. Ada nggak sih? Jujur aja nggak apa-apa gitu. kalau jujur aja guru-guru di sini lebih muda, kalau di sana udah tua-tua. Oh ya. Secara fisik saya survei, bukan survei, saya ngajak Mac ke sana itu sekali dan itu Mac bener-bener kayak nggak mau, entah takut, entah apa aku juga nggak tahu. Karena padahal biasanya orang itu kita sering ketemu di gereja gitu loh, interaksi juga sering lah sama Max gitu loh. Mestinya Max waktu itu pikiranku Max sudah kenal tante ini, it's okay lah ya. Ternyata dia nggak mau gitu loh. Untuk alat peraga, aku kan di sana kan juga ngeliat lah ya. Di sana ya walaupun banyak, tapi kayak nggak dirawat. Yang jelas kotor, nggak ditata. Ya walaupun ya ditata, tapi sembarangan gitu lah. Pokoknya asal masuk lemari gitu aja. Nah terus lah ini ya podo kayak lemari remek nggak pikir malah begitu dibuka biar bubar semua gitu loh. Nah di sini kan nggak ditata gitu loh. Jadi anak juga gampang ngambilnya. Nah perbandingannya sih seperti itulah mau teh malah ya. Ya, nggak apa-apa, ini kan sebuah evaluasi sih. Karena kalau yang ke pendidikannya jujur aja aku nggak tahu ya kalau yang di sana. Kalau yang di sini sih Atau kayak- dibanding sama sekolah cicinya. waktu saya nggak tahu, saya langsung TK. Bukan masih cicinya, dia kan punya cici itu sih. Nggak ada, Oh, nggak ada. sendirian, single Oh, dia fighter. sendirian. Oke. Atau mungkin sepupunya ada nggak yang No, selisihnya jauh banget. Selisih jauh Sudah SMP yang paling kecil. Artinya ada nggak pembanding sekolah lain yang Cici tahu? Mungkin anaknya Ya, teman paling Cici. anaknya Anggona lah ya. Tapi ya itu ya Montessori. Tapi Itu agama. ya, Oh, ya karena Montessori yang di sini itu kan Memang Iya. Kristen gitu loh basicnya. tapi Nabi Star kan enggak lah ya, gurunya jilbaban semua. Dan universal gitu loh. Di sini aku lebih suka basic, ya itulah agamanya gitu Oke, loh. Kayak misalkan pagi berdoa dulu, terus ada renungan, walaupun mungkin tidak nempel di telinga nemek, tapi paling tidak kamu belajar untuk mendengarkan sesuatu gitulah. ya. Terakhir ini Ci, ada nggak sih yang disampaikan hal-hal yang terkait sama pendidikan anak, Montessori, atau sekolah ini gitu sih? Mungkin wajangan-wajangan, saran atau apapun. Harapan untuk di Indonesia biar Montessori itu gimana atau apapun, bebas. Harapan sejauh yang tak baca, aku baca entah Instagram apa, kenapa kalau sekolah Montessori mahal Oh, harga. dibanding sekolah umum yang lain? Aku nggak tahu. Dulu sempat ada yang nyeletuk di komen-komen lah ya, aku baca komen kan alat peraga, Betul. alat peraganya. Aku nggak tahu Montessori emang harus pakai kayu. Iya. Hah? Iya. Karena biar untuk environment, isu lingkungan, isu hijau. Oke. Jadi udah ada standarnya langsung. Kalau yang orang Montessori itu dia justru ngambilnya langsung dari kurikulum luarnya. Oh. Ya itu sih yang bikin. Nah, aku baca-baca Kuliahnya itu. juga mahal. Kayak ada fisik 2 dimensi, minimal 3 dimensi, nggak cuma gambar gitu sih. Tapi ini sebatas pengutaran nggak Pak? Cuma poinnya berarti artinya itu harapannya
harganya sih. Ya bukan sih, maksudnya mungkin untuk Nggak lagi untuk bertanya-tanya. untuk masyarakat umum bisa jauh lebih terjangkau, maksudnya bukan bukan yang aduh ya kenapa ya bisa dijelaskan ya. Atau berarti setuju nih kalau ini sistem Montessori ini Ya udah, diterapkan kenapa nggak nggak harus semuanya Montessori misalnya. kenapa nggak semuanya aja Montessori gitu loh. Montessori kan sistemnya ya. Ya udah di Indonesia karena aku baca juga kenapa di Indonesia enggak di semua sekolah sama gitu loh. Masih kecil-kecil tuh anu banget. Nah, karena ya itu lah mau biar nggak ada biar yang mandiri semua lah karena suatu saat orang tua akan dead gitu loh. Atau gini sih, misalnya ini kan kalau zaman dulu saya itu kan TK nih nggak ada PAUD. Iya. Kenapa sih zaman sekarang ini memasukkan Ke PAUD. ke PAUD? Yang jelas tuntutan zaman. Zaman saya juga nggak ada PAUD. Kamu umur berapa toh? Saya Kelahiran? 85. Wah, buat saya 81. Yang jelas tuntutan zaman. Kayak ngelihat anak-anak yang lain wis iso iki. Bukannya aku terus anakku kudu gini. Paling enggak kowe otak goblok-goblok banget gitu lah istilahnya. Terus misal kenapa di PAUD juga? Karena saya sama Mac itu cuma berdua di rumah kalau papai bekerja, jadi cuma bertiga kan untuk dia adaptasi lingkungan, sosialisasinya. Karena nggak mungkin cuma tak ajak ke sini kan, sini wong tua-tua kafe gitu loh. Mana dia belajar ketemu sama sebayanya dia. Itu yang kenapa aku memikirkan anak masuk PAUD. Untuk sosialisasi. Untuk sosialisasi, karena dia nek dhewean isine wong tua-tua kabeh lah. Oke sih, terima kasih Pak Afri, panjang sekali.